Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang kepada para mahasiswa dalam program pendampingan pahlawan UMKM bersama Jagoan Indonesia. Saat ini kita akan membahas mengenai sosial media. Dengan kondisi yang saat ini, kita melihat bahwa sosial media itu sangat-sangat dibutuhkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan para pelaku UMKM, mereka sudah tahu bahwa memang sosial media itu sangat penting. Tetapi mereka tidak memaksimalkan akan keuntungan ketika kita menggunakan sosial media. Oleh karena itu, saat ini kita bersama Mas siapa? Halo, saya Syakban. Kebetulan di sini kami berdua menjadi mentor untuk program ini bagi teman-teman mahasiswa, di mana dalam video ini nanti kita akan bahas apa saja yang harus dilakukan oleh adik-adik selama 1 bulan ke depan dalam pendampingan ini, apa saja goals-nya, apa saja yang jadi tolak ukur nanti, yang intinya adalah harapannya teman-teman UKM nantinya bisa pivot, bisa beralih dan mengerti, memiliki pengetahuan mengenai sosial media, khususnya Instagram. Kalau di program pahlawan digital juga nanti akan diarahkan ke marketplace tertentu. Jadi harapannya setelah 1 bulan mereka sudah punya pengetahuan dan bisa melanjutkan apa yang sudah kita berikan, gitu. Oke. Berarti mereka mensupport dengan langkah-langkah bagaimana langkah yang lebih baik untuk memberikan solusi. Ya, istilahnya memberikan support atas istilahnya dengan kondisi yang saat ini gitu ya. Betul. Jadi bisa dibilang teman-teman, adik-adik, kenapa program ini ada? Karena bisa dibilang seperti yang disampaikan oleh Mas Nanang, beliau namanya Mas Nanang ya. Oh iya. Lupa saya. Bahwa kondisi sekarang itu banyak UKM yang kaget terjadi sebuah kondisi pandemi yang mengakibatkan bisnis tradisional mereka itu terganggu luar biasa. Kenapa saya bilang tradisional? Karena mereka masih berpikir secara offline. Kenapa di Malang masih banyak yang berprinsip jualannya lebih banyak offline? Karena Malang dan sekitarnya adalah wilayah pariwisata di mana penjualan oleh-oleh itu adalah luar biasa. Jadi saat pariwisata pun terdampak dengan kondisi pandemi ini, maka usaha banyak UKM juga terdampak di dalamnya. Bukan berarti mereka tidak memiliki Instagram atau sosial media yang lain. Punya, tapi mungkin belum dimaksimalkan. Belum dimonetize dengan baik. Nah, inilah tugas kita untuk mengarahkan mereka agar Instagram yang mereka miliki atau Facebook dan lain-lainnya itu benar-benar bisa dimaksimalkan untuk memperkenalkan produk, dalam tanda kutip bisa menjadi etalase produk mereka agar orang bisa membelinya. Nah, yang kita pilih itu ada dua jalur ya. Yang pertama adalah Instagram, yang satunya adalah marketplace. Marketplace-nya nanti akan kita jelaskan di video berikutnya. Gitu Mas. Jadi kenapa kita berkumpul sekarang? Ini mulia banget ya. Tugas kita mulia untuk membuat teman-teman UKM ini bisa masuk ke digital gitu. Jadi kata kerennya adalah pivot. Nah, saya lanjut boleh nih Mas? Oke. Siap. Ini kita kan melihat dengan kondisi yang tadi menyebutkan adanya perkembangan pandemik yang mungkin akhirnya terdampak oleh mereka. Betul. Dengan adanya sudah mulai adanya kondisi normal, tetapi kan mereka juga masih nggak bisa ngapa-ngapain dengan adanya mereka harus ketika adanya tadi pariwisata yang terdampak dan tidak adanya kunjungan atas wisatawan, dan karena mereka juga menyediakan atau mereka hanya berjualan secara offline atau istilahnya toko gitu kan. Nah, sehingga bagaimana sebaiknya sehingga mereka bisa kembali seperti awal tapi ada support lain gitu ya istilahnya. Ya, jadi kalau bisa dibilang sekarang kita ngomong di lingkup kecil dulu, Kota Malang dan sekitarnya. Atau Malang Raya ya, kabupaten, kota, dan Batu. Karena punya karakter yang hampir sama untuk UKM-nya. Karena mereka juga mengandalkan
pariwisata di dalamnya. Tentu dengan adanya kondisi ini itu pariwisata bisa dibilang tidak bisa jalan. Walaupun sekarang udah mulai masuk ke babak baru, bisa dibilang ya, babak baru dari pandemi ini, mulai ada pelonggaran, tapi tetap 3 bulan kemarin perekonomian mandek, perputaran tidak ada, walaupun dibuka tidak bisa langsung serta-merta penjualan juga akan langsung bagus. Ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya, teman-teman UKM ini saat mereka berjualan melalui retail ya, mungkin lewat toko oleh-oleh, ada satu masalah klasik sebenarnya adalah pembayaran yang mundur. Jadi tidak langsung nerima cash ya. Jadi mereka secara cash flow-nya tidak langsung setiap hari ada muncul. Nah, salah satu yang harus dikuatkan di dalam kondisi pandemi ini adalah cash flow. Di mana salah satu solusi adalah melalui online tadi, di mana online itu memberikan solusi agar teman-teman UKM ini bisa mendapatkan pembayaran langsung tunai atau di saat itu juga ya, jadi tidak ada pembayaran mundur. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui online teman-teman UKM itu akan mendapatkan beberapa benefit lainnya. Contoh, satu, wilayah pemasarannya akan jauh lebih luas, pasti, karena online itu bisa dilihat oleh siapa saja. Yang berikutnya lagi, pembelian, jika mereka menitipkan produk mereka di toko, maka mereka harus menggunakan harga penawaran ke toko ya. Jadi mereka tidak mendapatkan maksimal keuntungan. Let's say gini, mereka punya harga 10.000 untuk jualan retail, tapi mereka saat penawaran ke toko mungkin mereka jualnya di harga 7.000. Jadi ada share profit share dengan toko gitu loh. Nah, seandainya kalau mereka jual di Instagram atau di marketplace, keuntungan itu bisa jauh lebih maksimal. Gitu. Jadi ini jauh lebih menguntungkan. Jadi begitu juga dengan reseller sebenarnya sama. Reseller juga seperti itu. Jadi ada keuntungan yang bisa diambil lebih banyak. Nah, seperti itu. Nah, banyak dari teman-teman UKM, adik-adik ya, mereka itu punya Instagram, tapi kadang Instagramnya tidak dimaksimalkan. Contoh, akun Instagram mereka adalah akun Instagram yang campur dengan akun Instagram pribadi. Itu perlu adik-adik perhatikan. Mungkin kita bahas dulu gini mungkin. Pertama, goals-nya adalah adik-adik 1 bulan ke depan kita akan mendampingi mereka agar mereka sudah ada jejaknya di dunia digital. Minimal di Instagram dan Tokopedia. Kedua, kita sajikan akun Instagram produk mereka itu dengan akun Instagram yang eye-catching, yang enak dilihat, yang informatif, yang bisa interaksi. Gitu. Seperti saya bilang tadi, banyak dari mereka akun Instagramnya itu campur sama pribadi. Jadi seandainya mereka ternyata sudah punya akun Instagram dan ternyata campur dengan Instagram pribadi, alangkah baiknya kita bantu mereka buatkan akun baru. Gitu. Jadi ketika tadi para pelaku itu sudah ada, berarti kita membantunya dengan proses apa? Membuat baru. Betul. Biasanya. Gitu. Kalaupun mereka sudah punya Instagram yang sudah memang khusus untuk produk mereka, kita percantik. Gitu. Kita percantik lagi. Gitu. Ini adalah kekuatan bersama-sama, ini adalah kerja tim, di mana mentor dan teman-teman ini semua adik-adik di rumah, ini kalau kita kompak melakukan hal yang sama dengan perencanaan yang tepat, menurut kami 1 bulan ini akan sangat maksimal. Minimal mereka teman-teman UKM itu sudah bisa mendapatkan minimal trafficnya dulu aja, traffic di Instagram. Karena kalau kita ngomong nanti dia teman-teman langsung laku laris manis, itu bukan goalsnya mungkin ya. Goalsnya memang untuk arahnya ke situ memang masih butuh ada stage berikutnya lagi gitu. Tapi minimal dalam 1 bulan ini kita bisa ngarahkan mereka di zona Instagram ini dan marketplace. Okay. Bahwa mungkin dari awal yang ini masyarakat udah tahu nih produk pelaku UMKM itu ada nih di Malang gitu ya. Jadi dengan kekuatan kita ini ada berapa puluh orang ya, 50-an orang mungkin, jika kita bisa membuat traffic mereka
cukup ramai di Instagram mereka, itu akan membuat harapannya algoritmanya Instagram akan membantu ini akan lebih luas lagi diketahui. Jadi di sini kita tidak akan melakukan yang namanya Instagram Ads, jadi tidak ada yang berbayar. Semuanya kita lakukan secara organik, tapi dengan teknik-teknik tertentu. Nah, ini mungkin harus kita bahas nih, Mas. Iya, nah, teknik apa yang perlu dilakukan? Saya rasa sebenarnya teman-teman mahasiswa, adik-adik ini udah banyak yang paham ya tentang Instagram. Tapi mengenai digital marketing itu mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang belum pernah dengar sama sekali. Oke. Jadi nanti di satu UKM itu kan akan didampingi oleh beberapa mahasiswa. Nah, tentunya mereka harus membagi tugas. Kenapa? Karena dalam 1 bulan teman-teman harus mendapatkan banyak insight dulu. Jadi teman-teman harus melakukan riset dulu terhadap teman-teman UKM-nya. Produknya, pemiliknya, siapa konsumennya, mungkin target marketnya siapa. Terus jikalau memang ternyata kemasannya, wah ini kemasannya kok kurang banget ya, kita siap bantu juga dari program ini untuk make over produknya, tapi ya tentu dengan apa ya, cara sederhana namun tetap terlihat menarik. Gitu. Apalagi ya Mas ya. Jadi gitu. Jadi ceritanya teman-teman ini akan mendampingi mereka. Hal pertama yang dilakukan adalah mengetahui apapun tentang produk dan pemiliknya. Misal, produknya adalah keripik buah, maka ketahuilah apa bahan-bahan bakunya. Kemasannya dari apa? Diambil dari mana bahan bakunya? Dijual di mana saja? Kira-kira target marketnya siapa? Gini. Bisa jadi di lapangan nanti akan ada teman-teman UKM yang buta siapa sebenarnya konsumen mereka. Itu wajar karena mereka selama ini hanya menitipkan barangnya di toko oleh-oleh. Jadi mereka tidak punya data siapa pembeli mereka. Itu sangat wajar. Tapi saya yakin teman-teman adik-adik bisa membantu mereka untuk mengarahkan mereka, oh ini produk ini cocok ke market yang mana. Laki-laki atau perempuan, usianya berapa, dan lain-lain. Tapi jika nanti teman-teman mengalami kesulitan, bisa berdiskusi dengan mentor. Kita akan ada secara continue, kita akan ada waktu untuk berdiskusi bersama tentang data-data yang teman-teman dapatkan. Nah, dari data-data yang teman dapatkan, itu yang akan diolah menjadi konten-konten yang ada di Instagram. Gitu. Berarti awal dari yang harus mereka lakukan adalah mengetahui latar belakang dari pemilik, Betul. Barang, Betul. bahan, bisa sampai histori seperti apa, cara membuatnya, Betul. packaging dan lain sebagainya gitu. Betul. Kan. Sehingga mereka bisa, oh langkah ini, produk ini nanti bisa menentukan nih arahnya kemana gitu kan. Ya, betul. Nah, Oke. itu betul banget Mas Nanang. Jadi teman-teman nanti dari mentor akan membuat pattern 1 bulan itu apa aja yang harus dibahas. Jadi day by day-nya apa? Hari ini mulai apa, berikutnya apa. Tapi yang jelas untuk 1 bulan pertama ini yang kita bahas bukan hard selling tapi soft selling. Itu mengapa kita harus kuatkan storytelling-nya. Cerita tentang produknya atau cerita di belakang produknya itu harus dikuatkan. Itu mengapa tadi riset kepada UKM ini penting. Itu yang pertama. Tapi saya kasih tips ya ke adik-adik bahwa saat berkomunikasi dengan para UKM, sesuaikan bahasa kita. Jadi kita harus bisa menempatkan komunikasi kita sesuai dengan bahasa mereka. Dalam artian gini, adik-adik mungkin sering di kampus bahasanya ya akademisi misal, maka jangan dibawa ke teman-teman UKM, bisa jadi mereka nggak paham. Jadi pakailah bahasa mereka. Ini kita juga belajar di sini adalah belajar berkomunikasi ya, belajar berkomunikasi dengan UKM. Itu. Jadi itu salah satu tipsnya biar nanti komunikasi ini bisa 2 arah. Berikutnya lagi UKM ini sudah ada ya, teman-teman UKM sudah ada dan mereka harus tahu goals-nya apa.
Goals-nya kita adalah membantu mereka ke digital dan membantu mereka mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai bagaimana jualan di digital market. Oke. Nah, ini yang penting karena takutnya mereka akan beranggapan sering terjadi di banyak kejadian bahwa banyak UKM merasa saat mereka masuk ke Instagram Langsung terjual banyak. Tiba-tiba gitu ya? terjual banyak. Tidak seperti itu. Kita harus kasih pengertian itu. Bahwa ini ada masa transisi, ada masa-masa transisi yang memang harus dilalui oleh mereka gitu. Oke, mungkin gitu. Jadi prosesnya ketika mereka produk dari para pelaku UMKM ini dikenal di sosial media, tidak secara serta-merta langsung proses terjual banyak. Betul, gitu ya. Jadi sebenarnya dari adik-adik ini menjelaskan lebih dulu ini fungsi awal dari adanya sosial media ketika para pelaku UMKM itu berjualan, itu prosesnya tidak sesingkat itu, tapi memang itu adalah langkah awalnya dulu, sehingga dengan adanya barang yang telah istilahnya dikenalkan di sosial media, maka itu bisa menjadi sebuah langkah untuk bisa dikenal orang, dan orang pun mulai penasaran seperti apa produk mereka. Kemudian dengan adanya sudah dikenal masyarakat dan sudah merasakan produk itu, maka akan terjadi peningkatan. Bisa jadi prosesnya seperti itu ya. Keren banget. Tapi ini ada lagi nih, sebenarnya gini, 1 bulan ini sebenarnya kita itu menguatkan UKM. Kita mau encourage mereka biar mereka mau melanjutkan jualan online mereka. Nah, jadi saya harapkan adik-adik, kita juga di teman-teman mentor juga sama, jangan lelah. Posisi kita adalah melayani mereka, melayani teman-teman UKM. Jadi jangan lelah, jangan putus asa bahwa ini adalah tujuan kita membantu mereka. Bisa dibayangkan ya teman-teman, kita yang mungkin punya ilmunya terdampak dengan pandemi ini. Bagaimana dengan teman-teman UKM yang bisa dibilang mereka hanya bondo semangat. Iya. Dengan kondisi seperti ini tentu ini sangat berpengaruh. Jadi kita harus kasih penguatan secara mental juga, semangatin mereka, jangan pernah lelah. Ingat niat kita adalah membantu mereka gitu. Jadi sebagai kita adalah istilahnya kita menguatkan tadi itu kan karena kondisi mereka itu adalah mata pencarian mereka. Betul. Gitu ya. Sehingga dengan kondisi yang kena terdampaknya atas pandemi ini, mereka seakan-akan ngapain lagi, jualan sudah nggak laku ini, bisa jadi kan situ. Jadi dari teman-teman itu sendiri memberikan sebuah aura positif kepada para pelaku, sehingga mereka bisa juga oh iya memang benar, nah, suatu saat nanti jualan mereka akan kembali normal gitu. Saya kasih tambahan lagi nih ya. Kenapa kita harus bantu teman-teman ini? Bukan hanya sekedar pandemi ya adik-adik. Sebagian besar dari teman-teman UKM itu memang jualannya secara retail, masuk ke oleh-oleh, swalayan dan lain-lainnya. Dan sebagai info, jualan retail di Indonesia pada umumnya mulai tahun 2017 itu mengalami penurunan terus-menerus. Jadi sebenarnya mereka mengalami penurunan pendapatan bukan dari pandemi ini saja, sebelum-belumnya juga sudah dialami sebelum-sebelumnya juga. Jadi retail itu mengalami penurunan. Jadi ini bukan sebuah kejadian yang tiba-tiba pandemi langsung hilang begitu saja. Memang ini adalah gongnya ya, ini boomnya. Tapi sebelumnya sudah terjadi perlahan-lahan turun penjualan retail itu tadi. Gitu. Tetapi dengan kondisi itu tadi itu apakah sebanding nggak dengan kondisi tadi karena kondisi di retail itu semakin menurun, bagaimana dengan kondisi yang mereka-mereka yang berjualan di online, marketplace atau sosial media? Ya, itulah tadi. Jadi salah satu solusinya adalah memang di online. Banyak hal sebenarnya yang mempengaruhi retail itu turun ya. Itu akan panjang kalau dibahas. Tapi ada harapan di Instagram atau di digital atau di marketplace, behavior-nya berubah lah istilahnya. Saya yakin adik-adik juga pernah melakukannya ya, beli barang di
beberapa marketplace gitu, karena mager mungkin, males kemana-mana, atau beli makanan juga melalui aplikasi ojol gitu. Saya yakin itu semua pernah merasakan, dan itu terjadi 2-3 tahun terakhir ini, itu sangat perputarannya sangat cepat. Itu berpengaruh ke retail gitu. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi teman-teman UKM mengalami penurunan bukan beberapa bulan ini saja, tapi sudah beberapa tahun terakhir gitu. Jadi perkembangannya tidak hanya, apalagi dengan adanya pandemi ini, betul, orang-orang malah sudah jarang keluar, bisa jadi akhirnya dia hanya pegang HP, pesan dari HP gitu. Bahkan dari kalau saya melihat dengan kondisi yang saat ini, orang-orang yang tidak biasanya nggak jualan, itu sekarang jualan gitu. Semuanya serba jualan ya sekarang ya. Kamu juga jualan ya. Ayo ngaku. Oke. Lalu sekarang apa yang harus disurvei dari teman-teman UKM ini? Apa yang harus teman-teman ketahui dari teman-teman UKM itu? Sederhana aja sebenarnya, dari 5W1H apa 4W1H sih? Nah, itu. Dari what, why, who, when, where. Ya, 5W1H ya, sama how. Itu dikumpulin. Jadikan sebuah storytelling yang itu bisa teman-teman jadikan bahan dari konten teman-teman. Gitu. Jadi mungkin dari 5W dan 1H itu bisa berwujud dalam suatu tampilan nantinya di sosial media gitu. Bisa. Oke, itu yang pertama. Jadi teman-teman, bagaimana berkomunikasi dengan mereka tentu sebisa mungkin melalui online saja ya. Jadi kita juga harus menghormati secara kondisi. Sekarang tetap harus ada physical distancing. Saya tahu, makanya disampaikan dari tadi bahwa komunikasi ini jadi tantangan karena ini melalui online. Oke. Gitu, jadi tantangan ya. Biasanya tanpa online pun ketemu masih itu makanya itu jadi komunikasi juga. Jadi hal menarik ya. Oke. Bisa-bisa adik-adik akan ngajarin UKM itu cara buka Zoom, bisa aja sih. Tapi harus kita lakukan. Itu harus diajarin lah. Itu yang pertama. Jadi harus mengetahui A sampai Z-nya si UKM ini usahanya, dan cari titik uniknya. Dan itu baru dieksplor, cari titik uniknya. Gitu. Titik uniknya bukan harus selalu di produknya, enggak. Bisa juga si pemiliknya juga punya titik unik. Misalnya orangnya lucu, orangnya menor, dan lain, itu bisa dikembangkan gitu loh. Ingat bahwa jutaan orang buat keripik buah, jutaan orang buat keripik tempe, terus apa yang membuat orang akan melirik ke keripik tempe si A, keripik buah si B? Hanya ada satu pembeda. Bisa jadi dari si pembuatnya, mungkin dari kemasannya atau namanya dan lain-lain. Itu yang akan kita develop. Gitu. Jadi dibuat sesuatu yang menjadi produk itu istimewa gitu. Betul. Ya? Atau menjadi ciri khas bahwa kalau kita melihat sesuatu ini, saya ingat ini produk ini. Betul. Gitu. Atau gini sebenarnya, kalau ternyata teman-teman nggak nemuin ini produk kok nggak ada istimewa-istimewanya ya, buatin istimewa, dibuatin hal yang unik dari mereka. Contoh, dibuatin tagline-nya misalnya, atau dilihat ini mungkin kemasannya, paling sederhana mungkin kemasannya ya, nanti didesainkan seperti itu. Tapi memang butuh waktu. Bisa dari situ. Atau dibuatkan storytelling yang menarik. Kadang storytelling yang menarik ini bisa jadi membuat orang ingin tahu lebih dalam lagi tentang si produknya. Atau bisa jadi dengan storytelling tadi dia ingin tahu nih cerita selanjutnya ini apa gitu ya. Betul itu. Jadi gini, harapannya di Instagram itu orang yang berkunjung akan membaca, akan melihat, dan akhirnya punya rencana untuk membeli misalnya seperti itu. Nah, mungkin itu. Jadi apa yang harus disurvei? Cari keunikannya. Unik ini yang butuh. Unik itu bisa kita temukan, bisa kita create. Itu sih yang penting menurut saya. Jadi intinya ketika tadi keunikan nggak ketemu, nggak ada nih. Dibuat unik. Entah apanya nanti kita bisa cari itu nanti ya. Jadi teman-teman ya harus punya inisiatif sendiri. Kalau memang dari produk tadi itu tidak ada keunikan, ya harus dibuat. Gitu, siap.
yang nantinya menjadi pendamping para pelaku UMKM nantinya lebih kreatif. Kalau tidak paham, masih banyak mentor-mentor yang nanti bisa membimbing teman-teman nantinya. Ya. Jadi itulah bagaimana nanti ketika teman-teman tim untuk mengembangkan sosial media bagi para pelaku UMKM nantinya. Jadi sekian dulu sesi untuk sosial media. Pembuka ini ya? Iya. Ini masih opening? Masih nanti ditunggu. Nanti akan ada lagi. Jadi ini adalah sesi untuk sosial media mengenai bagaimana mendampingi para pelaku UMKM.